Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang ekstrim lokal. Ya. Nah, definisinya ya, misalkan S itu adalah domain fungsi fx dan C itu adalah titik anggota himpunan S ya. Yang pertama, Fc ini adalah nilai maksimum lokal dari fungsi fx jika terdapat suatu selang AB yang di dalamnya terdapat titik C, sehingga Fc adalah nilai maksimum dari fungsi fx pada selang buka AB diiriskan dengan S. Ya, gitu. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum lokal dari fungsi fx jika terdapat suatu selang AB yang di dalamnya terdapat titik C, sehingga Fc adalah nilai minimum dari fungsi fx pada selang selang buka AB diiriskan dengan S. Nah, Fc ini adalah nilai ekstrim lokal dari fungsi fx jika merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Ya, seperti itu. Ya, teorema turunan pertama. Misalkan fungsi fx kontinu di selang buka AB dan C ini anggota di selang AB, ya. Jika f aksen x lebih besar 0 untuk semua x anggota di selang AC dan f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x anggota di selang CB, maka Fc adalah nilai maksimum lokal dari fungsi fx. Nah, yang kedua, jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x anggota di selang AC dan f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x anggota di selang CB, maka Fc adalah nilai minimum lokal dari fungsi fx. Jika f aksen x ini memiliki tanda yang sama ya di kedua sisi dari C, jadi kalau tadi kan ada ini positif, negatif, negatif, positif, kalau ternyata positif positif atau negatif negatif, maka Fc bukanlah suatu nilai ekstrim lokal dari fungsi fx ya. Nah, sebagai contoh, tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat. Oke. Saya punya f aksen x-nya, ini adalah 2x. Maka titik pemecahnya untuk f aksen x ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Maka nilai y-nya juga 0. Sedangkan y aksennya juga 0. Ya. Nah, kalau kita perhatikan selangnya untuk x lebih kecil dari 0, ya, dari negatif 3 sampai 0, ini f aksen x-nya lebih kecil dari 0, artinya monoton turun. Yang kedua, untuk x yang lebih besar dari 0, untuk selang 0 sampai 3, ini memiliki f aksen x-nya lebih besar dari 0, atau monoton naik. Kalau saya gambarkan sketsanya adalah seperti ini. Jadi dari sebelah kiri dia turun, berhenti, lalu dia naik. Nah, ketika berhenti di sini, dia sudah sampai di minimumnya. Jadi fx ini memiliki nilai minimum lokal di titik 0,0. Ya. Contoh kedua, ya contoh pertama, ya kalau kita lihat gambarnya, nah, bentuknya kan seperti ini, ya. Sesuai cerita ini, dia turun, stop, nah, di stasiun dia berhenti, lalu dia naik. Nah, artinya ketika dia berhenti di sini, itu adalah ketika minimum, ya. Jadi minimumnya di 0,0. Oke, contoh kedua, tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan negatif x kuadrat. Turunannya negatif 2x. Maka TP-nya ini terjadi ketika x sama dengan 0. Y-nya Anda masukkan, nilainya adalah 0. Y aksennya itu juga 0, ya. Nah, lalu Anda cek ketika selang sebelah kiri 0, ya, itu ternyata dia monoton naik. Sebelah kanan 0, dia ternyata monoton turun. Jadi naik dulu baru turun. Nah, kalau kita lihat ilustrasi sketsanya adalah seperti ini. Dia naik, berhenti, lalu dia turun. Nah, ketika berhenti, oh dia sudah sampai puncaknya.
Jadi fx ini memiliki maksimum lokal di titik 0,0 ya. Nah, sekarang kita lihat fx sama dengan x pangkat 3 ya. Turunan pertamanya ini adalah 3x kuadrat. TP-nya itu ketika x-nya sama dengan 0 ya. Nilainya juga 0, nilainya 0, ya aksennya juga 0 ya. Anda identifikasi sebelah kiri dari 0, ternyata ini adalah monoton naik. Sebelah kanan 0 juga kalau Anda identifikasi ini monoton naik. Jadi kita dapatkan ini naik-naik ya. Nah, jadi kalau digambarkan dia naik, berhenti, terus naik lagi. Nah, ngapain di stasiun itu? Nah, apa yang terjadi ya? Kenapa naik-naik? Ya. Berarti ini bukan maksimum, bukan minimum ya, karena dia naik-naik. Nah, contoh keempat, tentukan titik ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dibagi 1 min x. Pertama cari dulu turunannya ya. Gunakan formulanya, u aksen dikalikan v dikurangi v aksen kalikan u dibagi v kuadrat ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Saya faktorkan, hasilnya adalah seperti ini. Maka saya punya TP-nya ketika x sama dengan 0, y-nya Anda masukkan itu negatif 1, lalu y aksennya 0. TP kedua ketika x-nya sama dengan 1, y-nya tidak ada ya, karena dibagi 0. Begitu pula dengan y aksennya, ini tidak ada, tidak terdefinisi ya. Yang ketiga, ketika x-nya sama dengan 2, dari sini ya. Ketika x sama dengan 2, y-nya adalah 3, dan y aksennya adalah 0. Nah, oke. Kita lihat sketsanya. Dari sini dia turun lalu berhenti di 0 di sini. Dia berhenti lalu naik. Nah, turun naik. Oh, berarti ini adalah minimum. Jadi minimum ketika di x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0 dan y-nya min 1. Lalu di sini positif. What? Ya. Kita perlunya yang beda tanda. Nah, sekarang ini naik, berhenti, turun. Berarti dia sampai di puncak ya. Jadi saya punya titik minimum lokal ya, minimum itu ya, ini turun, naik. Nah, berarti di sini ya, ketika x-nya 0, y-nya min 1. Sedangkan maksimum itu ketika di sini naik, turun. Ketika x-nya 2, y-nya 3 ya. Oke, teorema turunan kedua. Misalkan turunan fungsi f aksen x dan f double aksen x ini ada di setiap titik di selang buka AB. Dan C ini adalah anggota selang AB. Misalkan saya punya titik stasioner ya, f aksen C sama dengan 0. Nah, yang pertama, jika f double aksen C lebih kecil dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal dari fungsi fx. Jika f double aksen c lebih besar dari 0, maka fc ini adalah nilai minimum lokal dari fungsi fx. Ya. Nah, sebagai contoh, tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat. Turunan pertamanya adalah x, tp-nya ketika x-nya sama dengan 0, y-nya 0, y aksennya 0. Nah, ya, saya punya titik stasionernya di 0,0. Turunan keduanya ini 2. Berarti f aksen untuk di 0 hasilnya 2 juga. Positif ini. Karena dia positif, berarti fx ini memiliki minimum lokal di 0,0. Ya. Contoh ke-6, ya, saya punya fx-nya sama dengan negatif x kuadrat. Turunan pertamanya itu negatif 2x. Ya, TP-nya itu terjadi ketika x-nya 0, y-nya juga 0, y aksennya juga 0. Berarti kan dia stasioner ya di titik 0,0. Turunan keduanya ini adalah negatif 2. Akibatnya f double aksen 0-nya itu juga negatif 2. Oh, ini negatif. Karena dia negatif, berarti dia maksimum lokal. Ya.
titik maksimum lokalnya di 0,0. Ya, bisa Anda gambarkan ya sebenarnya. Nah, yang ketujuh, ya, tentukan nilai ekstrim pada fx sama dengan x pangkat 3. Ya, aksen x-nya 3x kuadrat, tp-nya ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0, y-nya 0, ya aksennya 0. Wah, ini titik stasioner. Sekarang kita cek turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 2x. Jadi f double aksennya di 0, hasilnya 0. Wah, ini bukan positif, bukan negatif. Karena itu, maka f untuk titik 0,0 ini bukanlah titik ekstrim lokal. Ya, karena f double aksennya sama dengan 0. Ya. Jadi faktor ini ya. Oke, contoh ke-8 ya. Tentukan titik ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dibagi 1 min x ya. Oke. Itu punya f aksen x-nya adalah ini tadi ya. Kalau Anda lihat dari contoh keempat. Lalu kita cari turunan keduanya ya. Anda gunakan rumus U dibagi V ya, didapat adalah 2 dibagi 1 min x pangkat 3. Maka saya punya TP-nya ya tadi sudah bisa dihitung TP-nya ketika x sama dengan 0, y-nya negatif 1, ya aksennya sama dengan 0. Nah, ini adalah kandidat nilai ekstrim. Yang kedua, ketika x-nya sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1, ini kan dibagi 1 ya, 1 kurangi 1 bagi 0. Berarti y-nya tidak ada, tidak terdefinisi. Begitu pula dengan y aksennya, artinya ini bukan kandidat nilai ekstrim ya. Nah, yang ketiga, ketika x sama dengan 2. Ketika x sama dengan 2, y-nya sama dengan 3, y aksennya itu 0. Nah, ini juga kandidat nilai ekstrim. Berarti kita cek di turunan keduanya untuk para kandidat ini ya. Untuk x sama dengan 0, berarti y double aksennya masukkan ke sini, ini adalah 2, positif. Karena dia positif, berarti dia minimum lokal. Untuk yang kedua, ketika x sama dengan 2 ya kandidatnya, y double aksennya ini adalah negatif 2, artinya negatif. Kalau negatif berarti dia maksimum lokal. Jadi fx ini memiliki titik minimum lokal ya, minimum lokalnya ketika x-nya 0, y-nya minus 1. Maksimum lokalnya, x-nya 2, y-nya 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba kerjakan latihan ini. Ya, tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut ini. Silakan Anda bebas mau pakai teorema turunan pertama atau teorema turunan kedua. Ya, pilihlah yang menurut Anda mudah. Ya, jika berhasil, maka Anda level up untuk kasus ekstrim lokal. Ya, sekian untuk video kali ini.